Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas RI 4C dengan NPM 2478292. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas video hands on ya, mengerjakan praktikum pada mata kuliah teknologi komputasi awan atau cloud computing yang ada di Red Hat ya, Red Hat Academy. Itu tepatnya pada lab 6 yang judulnya Providing Additional Storage Strategies. Jadi pada praktikum ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengelola storage tambahan di lingkungan cloud, yaitu dengan menggunakan share file system atau NFS dan juga object storage pada OpenStack. Nah, tujuan dari praktikum ini kita bakal memahamin gimana membuat share storage, menghubungkannya ke instance, serta melakukan penyimpanan data menggunakan object storage. Oke, langsung aja kita ke pengerjaannya ya teman-teman. Ini udah ke record. Oke, nah sini saya sudah membuka VM konsolnya, terminal student workstation. Yang pertama kita tentunya, ini kita itu dulu, split screen dulu, memudahkan teman-teman. Yang pertama kita tentunya menyiapkan labnya dengan lab storage register, copy paste aja teman-teman ya. Seperti biasa, perintah ini digunakan untuk menyiapkan environment lab agar semua resource yang kita butuhkan itu sudah tersedia dan siap untuk kita gunakan ya. Nah, sebentar. Sebentar proses penyiapannya. Mungkin memakan waktu yang cukup lama ya, sabar, kita tunggu dulu. Mungkin environmentnya cukup banyak ini yang kita butuhkan pada lab ini, di agak banyak yang harus itu ya, disiapkan. Oke, wait a moment. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita di sini login sebagai operator. Login sebagai operator. Kita mengaktifkan akses sebagai operator 1 ya teman-teman pada project ini. Nah, ada di sini. Selanjutnya kita membuat share type. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat tipe share storage yang akan digunakan dalam pembuatan share nantinya. Nah, outputnya juga sama seperti yang di sini teman-teman ya. Sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita login sebagai developer kali ini. Kita beralih. Oke, sudah login sebagai developer. Kita ini membuat share. Ini jangan lupa dihapus panahnya. Ini perintah ini yaitu kita membuat share storage dengan ukuran 5 GB menggunakan tipenya CHEP HFS ya. CHEP HFS. Oke. Nah, ini juga sudah aktif ya. Agak ngelag teman-teman,
gambarnya sesuai dengan ini ya, output yang ada. Selanjutnya kita cek share-nya. Dengan format seperti ini untuk kita mastiin share berhasil dibuat ya, dan kita melihat statusnya juga teman-teman. Nah, production share 1 cek HFS available, share type name nya juga sudah sesuai. Oke, kita lanjut sini lagi, itu kita akan menjalankan instance atau membuat instance. Ini membuat instance ini biasanya memakan waktu yang agak lama teman-teman, karena cukup banyak juga ya. Jangan lupa hapus tanda panahnya ini ya, kalau nggak dihapus ya nggak bakal kebaca komennya. Oke, kita tunggu prosesnya teman-teman, dia akan makan waktu cukup lama ya, agak lama lah lumayan. Jadi perintah ini digunakan untuk kita membuat instance dengan dua jaringan ya, agar dapat mengakses network utama dan storage utamanya. Kita tunggu dulu, mungkin ini terminalnya agak bakal saya besarin nanti lah, selesai ini dulu. Tunggu dulu proses pembuatan instance, mungkin bisa saya jedain ya. Nah, sekarang sudah terbentuk instannya teman-teman, dia ada sekitar 4 menitan lah tadi, jadi lumayan memakan itu penyimpanan. Jadi saya jeda aja tadi. Nah ini kan itu jalanin tadi ya, dan sudah aktif juga instansinya. Oke, selanjutnya kita cek floating IP. Jangan lupa hapus tanda panah yang ini ya. Kita melihat daftar floating IP yang tersedia. Nah, sesuai dengan outputnya teman-teman ya, ID floating IP address kita di sini 188 ya, karena bakal kita gunain nanti untuk selanjutnya. Oke, lalu kita open stack server ini, jangan lupa IP-nya disesuaikan. Ini kita tadi 188 ya. Nah, jangan lupa panah ini dihapus. Enter. Nah, ini digunain buat menghubungkan floating IP ke instance agar dapat diakses luar jaringannya. Nah, ini kita tes ping dulu. Ping C-3 172 172 25 250 188 ya. Ping C C3, astagfirullah, sorry teman-teman, min C. Nah, ping berhasil dilakukan teman-teman ya. Ini untuk memastikan instansi kita sudah dapat diakses melalui jaringan ya. Kita min C3, jadi pingnya hanya 3 kali saja tesnya. Aduh, astagfirullah. Kita besarin aja ya. Kita fullin aja kayak nah. Nih, oke, tes ping sudah berhasil. Selanjutnya kita ini adalah masuk ke controller ya. Masuk controller, kita untuk mendapatkan akses root dan konfigurasi CPH-nya kita sudo min i
Nah, kita berada di pad yang sama, ada di sini. Lalu selanjutnya kita membuat user chat H ini. Jangan lupa hapus panahnya ini. Oke, kita enter. Jadi perintah ini digunakan untuk membuat user autentikasi yang digunakan untuk mengakses storage ya. Kita menggunakan keyring juga, ini adalah salah satu autentikasinya. Oke, kita enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan chat ini untuk melihat ya, untuk mengonfirmasi sudah ada. Sudah ada. Selanjutnya kita logout out load aduh logout. Nah, selanjutnya kita sudah balik ke student workstation yang tadi sebagai developer. Selanjutnya copy dchh config, copy ke file workstation. Kita akan copy cd Manila dulu, kita masuk ke Manila. Lalu kita copy ya. Enter. Connection lost with connection to connection closed. Oke, ntar. Oke, ini ternyata ada solusinya. Ternyata masalahnya itu ada di akses security teman-teman SSH. Kita ikuti dulu solusinya. Kita login di sini. Oke, lalu kita login sebagai root. Oke, dari ChatGPT ya sebagai rekan belajar. GP override. Dan ya, aduh salah teman-teman. Ini belum saya hapus ya. Oke. Nah, ini baru berhasil teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke ini Manila access law production chat. Kita balik dulu tadi ke pet awal ya, jangan di Manila. Manila access law nih untuk memberikan hak akses ya, akses right to production share 1 ya. Cloud user. Nah, sudah keluar outputnya yang sama. Lalu selanjutnya
Selanjutnya kita memberikan akses share. Akses low. Oh ini teman-teman, ini dulu kita untuk memastikan ini ya. Ya, udah sama ya, aktif. Nah, lalu use the Manila Share Export to determine export location. Oke teman-teman, ya petnya, volume grupnya sudah sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kita saya minta maaf ya karena tadi ada cukup gangguan karena banyak anak-anak di rumah, jadi berisik sedikit masuk ke dalam videonya. Saya minta maaf. Nah, tadi kita ada di sini ya, yaitu mengambil alamat storage yang digunakan untuk mount nanti. Selanjutnya kita akan membuat mount SSL ke instance. Nah, ini harus sesuaikan, tadi punya kita 188 ya, SSH. Oke sudah, lalu kita sudo min i. Lalu kita membuat folder mount dengan perintah mkdir make direct set. Akan membuat, nah sudah, lalu selanjutnya kita akan menginstal cph nya. Jangan lupa hapus tanda panahnya, send. Ini menginstal package cph ya untuk mengakses storage. Lalu kita masukkan perintah yum install cph fuse. Nah, is this okay? Iya ya jawabnya. Oke, tunggu sampai komplit proses menginstalan package-nya teman-teman. Oke, udah komplit ya. Selanjutnya kita mount storage ini untuk menghubungkan share storage ke instance. Teman-teman, ini ada penyesuaian ya karena ini klien mount point ini adalah pet dari itunya ya, harus disesuaikan. Contoh dari praktikum kita, coba kita scroll dulu tadi atas, balik ke atas lagi yang Manila Share Export.
share export location. Sebentar. Di perintah langsung share satu. Kita untuk menemukan petnya kita gunakan perintah ini. Nah, ini ada di SSH namanya, ada di root. Kita exit dulu, exit berarti Manila production share satu. Nah, ini tempat kita mengambil petnya teman-teman ya. Oke, ini kita copy dulu coba ya. Copy dulu, lalu kita masuk lagi ke dalam tadi di mana ya, CP sudah, kita cloud user, kita masuk ke cloud lagi ya, cloud lagi lewat SSH cloud user. Nah, oke, SSH cloud user at 172.250.250.170 ya. Aduh, 188, sorry. Ini kita tadi 188, lalu kita masuk ke root sudo min-p, lalu kita lanjutin yang tadi. Ini ada di sini ya, berarti kita ganti pakai yang tadi. Nah, kita ganti pakai yang ini teman, volume ini ya, lion slash volumes. Nah, ini aduh, copy kita hapus yang ini, coba kita paste ya.
no group 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, sesuai ya, coba kita enter. Enable to config. Ntar saya troubleshooting dulu ya. Nah, tadi saya tanya GPT, katanya ini bukan masalah di pad lagi, pad sudah benar ya, tapi katanya ada di file config yang tidak terbaca. Sebentar, dan dulu coba kita exit dulu, katanya exit, lalu kita cek pastikan file ada enggak ya. ls mas ada. Sekarang udah kayak ruwet ini. Kita kembali ke work session dulu, exit. Oke, sudah. Lalu kita cek CD Manila. Oke, ada di Manila ls. Nah, cek config root user keyring. Nah, pastikan ada ya. Belum kita ambil berarti ya. Oke. Ini kita ikutin dulu instruksi dari PT-nya. Nah, udah ya. Lalu kita kirim ke instance. Satu ini punya kita 188. Oke, sudah. Masuk lagi ke instance ya. Masuk lagi ke instance lewat SSH tadi 188. Oke, kita coba cek lagi, harus muncul itu yang tadi kita kirim. Nah, sudah ada. Oke, baru bisa kita lanjutkan lagi ya. Enter. Ini gagal sebenarnya. Oke, kalau gitu kita screenshot lagi.
Sekarang ini lagi ya, bukan masalah di channel config lagi, masuk root, sudo min I, lalu bersihkan mon lama kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa kata dia. Not mounted, oke berarti nggak ada ya. Lalu hapus folder lama. Oke, lalu buat ulang folder. Lalu kita set permissionnya. Ya, kita bisa keluar dari ini, exit, lalu kita ya jalankan mon lagi. Coba saya cek dulu ini mesinnya bisa berapa menit waktunya, nanti tiba-tiba mati lagi. 21 menit lagi ya, mungkin cukup lah ya. Ada di sini ya. Enter, bismillahirrahmanirrahim. Masih ya. Coba sabar. Saya troubleshooting dulu ya. Sekarang kita udah ini ya, mengikuti langkahnya. Nah, sekarang kita ulang lagi proses itunya tadi apa? Monnya, proses mon. Oke, kita enter bismillah. Masih loh. Kenapa ya? Sekarang errornya beda lagi. Kita suruh balik ke workstation. Ini saya tambah waktu dulu kayaknya deh. Semenit nanti mati nanti. Exit ya. Exit. Nah, sekarang kita ada di workstation. Keluar dari instance. Exit, balik ke workstation. Jalanin ini kata dia. Oke, gua jalan ini. Harus muncul apa tadi mas? Load user RW aktif. Load user RW aktif ya. Oh, oke. Uh, cek lagi. Aktif ya. Satu 88. Dah. Lalu nice ini kita gas. Pak, bismillah. Ngerti lagi dah gua kalau masih coy. Coy, coy. Enter ya, bismillah. Masih loh.
di sini kan udah lanjut ini mah. Oh, iya. Typo, ini jelas typo parah. Tuh, sekarang nggak serius berarti masalahnya. Oke, kita send. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, enter. Typo di bagian mana sih, coy? Kirim. Tapi paste aja komen ini. Oke, awas lu masih salah lu. Masih lo. Apa ya? Sekarang malah nambah serius ini. Nggak tahu dah. Emang kalau nggak troubleshoot ini sakit kayaknya. Ini letak asiknya gitu loh. Tuh aja ada GPT. Apa permission? Udahlah kita ikutin aja guys ya. Penting edit previous config. Oke, ke nano ya. Nano comment not found. Nggak ada berarti cuy. Masuk ke mode VI. Cari. Oke, tadi mengalami proses sangat panjang ya. Teks itu kita ke cloud user. Root. Sit.
masih belum selesai teman-teman ya, sebentar. Harus ada di cloud user. Oke, exit. There are stop jobs. Nah, dari cloud user. Oke, kita lalu masih masuk ke root bentar. Ngapain kamu bolak balik? Exit, load, lalu pastikan file Anda. Kita ikutin bener langkah-langkah dari GPT nih. Oke, cloud user CPH dan cloud user kiri ada ya. Menjalankan mon ini momen penentu dari ini. Sampai jam 5 nyangkut di sini. Baterai saya ah saya ambil chargeran dulu. Saya outputnya kayak gini. Buat tanggal 26 ya. Starting fuse katanya. Nah, oke, tunggu dulu. Saya ambil cas sebentar ya. Oke, sekarang udah ngecas laptop ya. Ini lagi proses ini, apakah emang dia lama ya. Only root can use option. Dia lama atau gimana sih? Oh, error nih, bukan tunggu toh. Momennya harus di itu. Oke, berarti udah ketemu nih jalan keluarnya. Ya Allah, sekian lama nyangkut di step 10 ini. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tunggu. Kita tunggu apakah dia mungkin makan waktu cukup lama ya. Cekat aja pas dia udah sampai nanti. Nah, ini dia teman-teman. Sudah sampai di ini ya. Tadi memakan proses yang agak lama lah lumayan. Finally ya sudah sama outputnya. Oke, nah CPH starting view stop itunya df kita df min th. Selanjutnya kita cek echo hello. Ini memastikan storage berhasil termon ya df min th ini. Selanjutnya echo hello. Sampai 50 menitan. Astaga, astaga.
ada hello, hello ya. Hello udah, lalu kita log out, log out. Oke, sudah close. Lalu kita in the dashboard, kita berarti masuk ke Firefox ya, masuk ke Firefox, login into dashboard. Oke, kita copy aja gini, apa nanti kita hapus. Login to sampel domain ya, sampel operator 1 red hat as a password. Oke, save. Lalu kita ke project, object store. Nah, klik containers, in the container name enter plus container, container name production backup, ensure not container access is not public. Oke, klik submit. Oke, sukses ya. Klik production backup, lalu klik folder plus folder ya, lalu in the folder name enter cloud init, cloud init, lalu klik create folder ini, klik cloud init folder ya, mana sih, klik plus folder, browse, klik browse, klik ini browse, ini kita located under home, lalu home student Manila, home student document, user data Manila, user data file, klik open ya, lo klik upload file. Oke, sudah. Lalu kita lihat, balik lagi ke sini terminal, lalu kita lihat storage review grade. Oke, kita checking dulu persiapan untuk ini. Jadi gunanya lab storage review gate ini untuk ngecek hasil praktikum kita ya. Oke, user data filenya mungkin itu teman. Apa? Oke. Terus, nah ada loh padahal di sini ya. Saya nggak tahu juga teman-teman kenapa ini bisa review grade-nya bisa 2 gagal, padahal kan di dashboard tadi kita udah melakukan lah ya. Nah, ini buktinya nih, kita upload user data file.
tahu juga saya kenapa tuh. Oke lah, udah lah ya, mungkin ada error sedikit. Ini kita tinggal finish saja. Oke, saya juga udah cukup lama makan waktu teman-teman, ada sekitar ini 52 menit. Untung aja di cut, kalau nggak di cut cut gitu, aduh, cicah maniki bolo bolo. Oke, kalian kita udah itulah ya, selesaikan apa ini lab 6 ini. Jadi kita tadi udah membuat share storage ya, lalu ngomongin ke server dan juga menggunakan objek storage melalui dashboard. Jadi tinggal tujuan kita adalah memahami bagaimana data disimpan dan diakses dalam lingkungan cloud secara langsung. Oke, mungkin sekian saja semua keribetan dari video ini. Saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.